Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai yang bikin merinding sendiri pas malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita baru. Kalau udah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Pagi selalu dingin di desa Margopati. Kabut turun tebal di atas sungai Kalimenur. Suara gemericik air bercampur cicit ayam dan derit bambu tua di atap gubuk. Gubuk itu berdiri di tanah miring dekat tepi sungai, berdinding papan lapuk dan beratap sengkaratan. Disitulah Tarji tinggal bersama Wagini dan 3 anak mereka yang masih kecil-kecil. Tarji menarik nafas panjang. Di luar, fajar baru naik. Ia duduk di kursi plastik retak sambil mengenakan kaos oblong kumal dan sarung lusuh. Gerobak rongsoknya sudah disandarkan di depan, siap didorong keliling desa. Tangan kirinya memegang termos air hangat. Tangan kanan menggenggam sisa nasi dingin tadi malam. Tak ada lauk pagi ini, hanya garam dan sambal yang tinggal separuh botol. "Mas, kamu dengar?" Suara Wagini dari dapur terdengar ketus. "Beras tinggal segelas. Anak-anak mau kamu kasih makan apa nanti?" Malam, Tarji tidak menjawab. Ia menelan sisa nasi di mulutnya, lalu bangkit pelan. "Nanti aku cari keliling. Mungkin ada seng atau drum bekas di kebun belakang pasar," katanya lirih. Wagini keluar membawa panci kosong, meletakkannya di atas lantai. Tiap hari jawabannya, "Begitu terus, tapi nyatanya kamu pulang cuma bawa kaleng dan botol." "Aku sudah usaha, Gin. Namanya juga nasib." Tarji menunduk. Wagini mendengus. Ia menatap gerobak yang bannya sudah kempes sebelah. "Gerobakmu aja udah minta dikubur, Mas, tapi kamu terus pakai. Kalau rusak di jalan, siapa yang mau bantu dorong?" Tarji diam. Ia tahu istrinya lelah, dan ia juga lelah. Tapi tidak ada pilihan. Ia berjalan ke kamar belakang, membuka pintu perlahan. Di dalam, 3 anak mereka masih tertidur melingkar di atas tikar anyaman. Anak bungsu, Rina, menggigil sambil memeluk guling. Udara pagi menusuk. Atap bocor semalam membuat lantai basah dan selimut lembab. Siang itu, Tarji mendorong gerobaknya ke pasar. Ia menyusuri gang sempit, menunduk setiap kali berpapasan dengan tetangga. Beberapa orang hanya melirik, sebagian berpura-pura tidak melihat. Di ujung jalan, ia menemukan tumpukan kabel dan kaleng di dekat tong sampah. Ia memungutnya satu per satu, memasukkan ke karung yang digantung di sisi gerobak. Waktu berjalan lambat, matahari terik tapi penghasilannya belum seberapa. Sore hari, Tarji pulang dengan hasil seadanya. Saat ia membuka pintu gubuk, Wagini sudah berdiri dengan tangan di pinggang. "Bawa apa hari ini?" "Hanya ini, Gin. Tapi kabel ini lumayan berat. Besok bisa dijual lebih," ucapnya pelan. Wagini membuka karung, mencongkel isi dalamnya dengan kayu kecil. "Isinya cuma 2 kiloan, Mas. Nggak cukup buat beli beras." Tarji menaruh gerobak di sudut rumah, duduk tanpa bicara. Anak-anak duduk, melingkar, menunggu makan malam. Wagini menyalakan kompor minyak tanah. Bau menyengat mengisi ruangan. Malam turun dengan cepat, hujan deras mengguyur. Air menetes dari langit-langit gubuk. Tarji berdiri menahan seng yang goyah dengan sapu bambu, sementara anak-anak meringkuk di pojok tikar. Rina menangis karena air menetes tepat di atas kepalanya. Tarji memeluk mereka satu persatu, memindahkan posisi agar tidak terkena rembesan air. Wagini mengusap wajahnya yang basah oleh hujan dan peluh. Ia duduk di pojok dapur sambil memeluk lutut. "Dulu kamu janji mau beliin anak-anak rumah yang layak. Tapi sekarang, makin lama makin parah." "Aku tahu, Gin. Tapi aku juga nggak punya cara lain," jawab Tarji lemah. "Kerja kamu itu nggak cukup, Mas. Nggak bakal cukup." Suara Wagini pelan, tapi tajam. Tarji menunduk, memeluk anak-anak yang kedinginan. Ia tak sanggup menjawab lagi. Hujan terus mengguyur sampai malam larut. Saat suara air mulai reda, suara tikus dan serangga mulai terdengar dari sela-sela dinding. Pagi berikutnya, suasana tetap muram. Anak-anak duduk diam. Budi, anak sulung mereka, berdiri di depan ayahnya sambil membawa kertas dari sekolah.
Pak, Bu Guru bilang ini terakhir. Aku harus bayar seragam kalau mau ikut ujian. Tarji membaca kertas itu cepat. Jumlahnya tak banyak tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Ia menatap anaknya, lalu melirik Wagini yang sedang menyendok bubur dari panci kecil. "Nanti ya Bud, Bapak usahakan dulu," katanya dengan suara kecil. Budi menunduk. Ia duduk kembali, memeluk lututnya. Wagini menghela napas panjang, lalu berkata, "Kamu mau usaha gimana lagi? Apa kamu pikir bisa tiba-tiba nemu besi sekarung dari langit? Aku mau coba ke jalan baru di arah pasar lama." Belum pernah ke sana, Tarji mencoba menguatkan diri. Wagini hanya diam, lalu berbalik masuk ke dapur. Tarji keluar, mendorong gerobaknya dengan perlahan. Di jalan ia merasa langkahnya berat, kepalanya penuh suara-suara. Suara istrinya, suara Budi, suara hujan semalam, suara air yang menetes dari atap. Semua seperti saling bertabrakan. Ia berjalan tanpa arah jelas, hanya ingin menemukan apapun yang bisa dijual. Di tikungan pasar lama ia berhenti. Ada tumpukan besi tua yang sudah berkarat di bawah pohon besar. Tapi belum sempat ia mendekat, suara seseorang memanggil dari belakang. "Lelah, ya?" Tarji menoleh. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri tidak jauh. Rambutnya panjang, matanya menatap tanpa kedip. Tarji tidak mengenalnya. "Aku cuma cari rongsok, Pak," jawab Tarji gugup. Lelaki itu tersenyum kecil, lalu berkata, "Kalau kamu ingin hidup lebih dari sekadar bertahan, kamu harus berhenti hanya mencari yang dibuang orang lain." Tarji bingung, tapi lelaki itu menyodorkan sesuatu. Kertas kusam, dilipat rapi, lalu langsung membalik badan dan berjalan pergi. Tarji berdiri diam cukup lama, memegang kertas itu tanpa tahu isinya. Tarji masih berdiri mematung di tikungan pasar lama. Suara kakek itu terngiang jelas di kepalanya, begitu pula tatapan matanya yang dalam. Kertas kusam di tangannya terasa lembab oleh keringat, meskipun udara pagi itu cukup dingin. Ia menoleh ke belakang, ke arah kakek tadi berjalan pergi. Jalanan sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tarji menarik napas perlahan, lalu melipat kertas itu kembali dan memasukkannya ke dalam saku celana. Langkah kakinya berat saat kembali mendorong gerobak menuju rumah. Setibanya di gubuk, Wagini sudah menunggu di depan pintu. Tatapannya penuh tanya, lalu berpindah ke karung kosong di gerobak. "Kamu kemana saja? Dari pagi sampai siang cuma dapat ini?" Tarji meletakkan gerobaknya di sudut dan mengangkat karung ke dalam. "Tadi banyak tempat udah dipulung orang lain. Aku muter ke pasar lama." Wagini hanya menatap sebentar lalu masuk ke dapur tanpa bicara lagi. Tarji duduk di dipan kayu, mengusap wajahnya yang penuh debu. Budi dan adik-adiknya duduk mengelilingi piring nasi dengan garam. Tidak ada lauk. Suara sendok bergesekan dengan piring seperti bunyi yang menyayat. Malam itu, saat semua sudah tertidur, Tarji membuka lipatan kertas di bawah cahaya lampu minyak. Tulisan di dalamnya tidak banyak. Hanya ada nama tempat, Dukuh Serumbung, dan satu petunjuk. Ujung sawah, rumah kayu di balik pohon besar. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada keterangan lainnya. Ia membaca berulang kali, lalu melipatnya kembali. Wagini bergerak dalam tidurnya, bergumam pelan. Tarji menoleh, lalu berdiri dan mengenakan jaket tipis. Ia melangkah pelan keluar, menutup pintu tanpa suara. Langit malam cerah tapi dingin. Angin dari arah sungai membuat tubuhnya menggigil. Jalan setapak menuju Dukuh Serumbung bukan tempat yang biasa ia lewati malam-malam. Tapi langkahnya terus maju satu demi satu, tanpa ia pahami alasan pastinya. Sekitar setengah jam berjalan, Tarji sampai di pematang sawah yang mulai mengering. Di kejauhan, tampak sebuah pohon besar. Di baliknya benar ada rumah tua, berdinding, kayu hitam dan jendela tertutup papan. Pintu depannya terbuka sedikit, seperti mengundang. Tarji berdiri di depan pintu itu. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya aroma tanah lembab dan asap dupa samar dari dalam rumah. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu perlahan. Engselnya berderit panjang. Di dalam ruangan gelap, beberapa lilin menyala di sudut-sudut.
Di tengah ruangan duduk seorang lelaki tua berjubah kelabu dengan wajah keriput dan rambut panjang keabu-abuan. Ia menunduk, seperti sedang berdoa. Tarji ragu untuk melangkah masuk. Masuk saja. Sudah ditunggu. Suara itu dalam dan jelas, tanpa ia melihat bibir si kakek bergerak. Tarji melangkah pelan. Lantainya berdebu tapi teratur. Tidak ada kursi, hanya tikar anyaman dan meja kecil penuh botol kaca, bunga kering, dan batu aneh. "Siapa, Pak?" tanya Tarji pelan. "Aku Dasiran," jawab lelaki itu. "Kamu datang karena hatimu sudah penuh beban." Tarji diam. Matanya menatap kakek itu tanpa tahu harus membalas dengan apa. "Anakmu butuh seragam, istrimu muak dengan keadaanmu. Kamu hanya bisa menunduk, benar?" Tarji terkejut. Langkahnya mundur setengah. "Bapak tahu dari mana?" Ki Dasiran tersenyum kecil. "Bukan aku yang tahu, tapi mereka yang membawamu ke sini." Tarji menggenggam kertas di saku, mengangguk pelan. Kalau saya ke sini maksudnya apa, Pak?" Ki Dasiran menunjuk meja di hadapannya. "Hidup itu pilihan. Kamu bisa terus mendorong gerobak sampai mati, atau kamu bisa mengambil satu jalan lain yang tidak semua orang tahu. Tapi jalan ini bukan untuk main-main." Tarji mendekat. Ia duduk bersila di seberang Ki Dasiran. "Apa jalan itu, Pak?" "Pesugihan," jawabnya tenang. "Kamu akan mendapat rezeki yang cukup. Usaha rongsokmu akan besar. Anak-anakmu sekolah. Istrimu tidak perlu memasak dengan garam saja. Tapi ada syarat. Tidak berat. Hanya ritual bulanan, dan 1 kali setahun kau harus datang ke sini." Tarji menelan ludah. "Tapi saya takut, Pak. Saya orang biasa." "Semua yang datang ke sini orang biasa. Yang luar biasa adalah kemauanmu untuk berubah. Tapi kamu harus yakin. Sekali kamu setuju, tidak bisa dibatalkan." Tarji menunduk. Bayangan Budi yang memegang kertas seragam masih ada di kepalanya. Suara Wagini yang dingin juga masih tertinggal di telinganya. Ia merasa di rumah pun ia bukan siapa-siapa. "Kalau saya terima, saya harus kasih apa dulu, Pak?" "Tidak perlu apa-apa malam ini. Kau hanya perlu siap. Ritual pertama dilakukan malam Jumat Kliwon. Datanglah lagi dengan hati yang mantap. Kalau kau ragu, lebih baik tidak usah kembali." Tarji mengangguk pelan. "Saya boleh pikir-pikir dulu?" "Boleh. Tapi ingat, orang yang terlalu lama berpikir bisa kehilangan pintu yang terbuka." Tarji berdiri perlahan. Ia membungkuk sopan, lalu berjalan keluar rumah. Pintu tertutup di belakangnya tanpa ia sentuh. Udara malam terasa lebih dingin. Dari tadi, angin di sawah berdesir kencang. Langkah Tarji cepat menuruni jalan tanah kembali ke gubuknya. Sepanjang jalan pulang tidak ada suara. Bahkan jangkrik pun seperti tidak bersuara. Tapi dalam kepala Tarji, suara Ki Dasiran terus bergema. "Anakmu butuh seragam. Istrimu muak dengan keadaanmu." Saat sampai di depan gubuk, lampu minyak masih menyala samar dari sela dinding. Tarji membuka pintu perlahan, lalu masuk dan duduk di sudut tikar. Ia menatap anak-anak yang tertidur di pelukan Wagini. Rina sesekali batuk kecil. Budi memeluk tas sekolah sobek yang dijadikan bantal. Tarji menatap saku jaketnya, lalu menutup matanya. Perlahan, saku jaketnya terasa berat meskipun hanya berisi selembar kertas alamat dan satu keputusan yang belum ia ucapkan. Di dekatnya, suara napas anak-anak terdengar lirih. Wagini tertidur dengan kepala bersandar di dinding. Tangan masih melingkar melindungi tubuh Rina. Tarji menarik napas pelan lalu memandang langit-langit gubuk yang bocor. Hatinya belum tenang, tapi ia tahu waktunya tidak panjang. Jumat Kliwon sudah dekat. Hari itu, Tarji keluar pagi-pagi. Ia bilang pada Wagini akan pergi lebih jauh dari biasanya. Wagini hanya mengangguk tanpa banyak tanya, sibuk menyendok bubur dari panci kecil untuk anak-anak. Tarji membawa bungkusan kain berisi sesajen, kepala ayam hitam, kemenyan, bunga 7 rupa, dan telur ayam kampung. Semua dibeli dari pasar pagi dengan uang terakhir yang ia sisakan. Langkah kakinya cepat menuju arah rumah Ki Dasiran. Udara pagi dingin dan angin dari sawah menampar pipinya. Sepanjang jalan Tarji tidak bicara dengan siapa-siapa. Ia hanya menunduk, menahan semua rasa takut yang berdesakan di dada.
Setelah berjalan hampir 1 jam, ia sampai di rumah kayu tua itu. Pintu sudah terbuka sedikit, dan asap tipis keluar dari celahnya. "Masuklah," suara Ki Dasiran terdengar. Sebelum Tarji mengetuk, Tarji masuk. Di dalam, bau dupa bercampur darah dan bunga membuat perutnya mual. Ruangan sempit itu kini lebih gelap. Lilin-lilin menyala di setiap sudut. Ki Dasiran duduk bersila di tengah ruangan, mengenakan kain hitam polos tanpa atasan. Kulitnya penuh garis-garis merah seperti digores benda tajam. "Taruh sesajenmu di tengah lingkaran," kata Ki Dasiran tanpa menoleh. Tarji membuka bungkusan dan menaruh semua benda di tengah lantai yang sudah digambar simbol aneh. Ki Dasiran mulai menggumam, suaranya rendah dan patah-patah. Tarji tidak mengerti satupun dari kata-kata itu. Lilin di sekeliling mulai bergetar meskipun tidak ada angin. Asap dupa menebal, memenuhi ruangan sampai membuat napas Tarji sesak. "Tutup matamu. Jangan buka sebelum aku suruh," perintah Ki Dasiran. Tarji menurut. Dalam gelap, ia merasa udara di sekeliling berubah. Lantai seperti bergerak pelan, dan bau amis darah makin kuat. Ki Dasiran terus melantunkan doa-doa. Suaranya semakin cepat, lalu terputus. "Hening. Sekarang buka matamu," bisiknya. Tarji membuka mata perlahan. Di hadapannya, sesajen sudah berubah posisi. Darah ayam yang tadi ia bawa mengalir membentuk lingkaran. Kepala ayam terbelah 2. Di tengah lingkaran, ada kantong kain kecil berwarna coklat tua. Ki Dasiran mendorong kantong itu ke arah Tarji. "Ambillah. Tapi ingat, ini bukan hadiah, ini janji." Tarji mengulurkan tangan dengan gemetar, mengambil kantong itu. Ia merasakannya, berat dan padat. Ia tidak membukanya. "Mulai malam ini, rezekimu akan datang. Tapi jangan pernah lalai. Setiap bulan, kamu harus lakukan ritual ini di rumahmu. Sesajen sama, waktu sama. Jangan telat." Tarji mengangguk. "Apa saya harus kembali ke sini? Setahun sekali, malam yang sama, di tempat ini. Kalau kau lupa, akibatnya tidak bisa dibatalkan." Tarji menunduk, tidak bertanya lebih jauh. Ia memasukkan kantong itu ke dalam jaketnya, lalu berdiri. Ki Dasiran tetap duduk diam. "Pergilah. Jangan ceritakan ini pada siapapun, termasuk istrimu." Tarji keluar tanpa bicara. Udara luar terasa lebih dingin dari tadi. Langit mendung. Ia berjalan cepat, memegang kantong kain di dalam saku erat-erat. Di tengah sawah, ia berhenti sejenak, membuka kantong itu sedikit. Di dalamnya, lembaran uang. Banyak. Pecahan ratusan ribu, tersusun rapi, masih baru. Tarji cepat-cepat menutup kantong dan menelannya dalam dada. Kakinya bergetar, tapi langkahnya terus ke arah rumah. Saat ia tiba di gubuk, Wagini sudah menyiapkan makan siang seadanya. Bubur encer dan garam. Anak-anak duduk diam di tikar, menunggu. "Kamu lama, Mas. Dapat apa hari ini?" tanya Wagini sambil menuang bubur. Tarji duduk membuka karung kosong yang ia bawa dari rumah. "Enggak banyak. Tapi tadi di jalan, aku ketemu orang. Orang kaya. Dia tanya-tanya soal hidupku. Terus dia bilang kasihan. Dia kasih aku uang." Wagini berhenti mengaduk bubur. "Orang kaya mana?" "Enggak kenal. Aku juga kaget. Tapi katanya, kalau bisa, aku pakai uang itu buat bangkit. Jangan disia-siakan." Wagini menatap suaminya lama lalu kembali menunduk. "Kalau memang benar, syukurlah. Tapi jangan percaya sama orang asing begitu saja." Tarji mengangguk. Malam itu saat semua tidur, ia membuka kantong kain itu kembali. Uangnya masih ada. Ia menghitung, lalu membaginya dalam plastik kecil dan menyimpannya di bawah tikar. Ia tahu dari besok ia harus bertindak cepat. Keesokan harinya Tarji pergi ke kota. Ia membeli rongsok dari pedagang besar. Besi, seng, kabel, kipas rusak semua ditumpuk di truk kecil sewaan. Ia pulang dengan wajah berbeda. Tetangga melongok tapi tidak berani tanya. Lapak sederhana dibangun dari kayu di samping gubuk. Ia pasang terpal sebagai atap. Setiap pagi, ia membuka lapak dan mulai menerima barang bekas dari warga. Wagini memperhatikan perubahan itu dengan hati campur aduk.
Uangnya cukup buat ini semua? Tarji mengangguk. Orang kaya itu ngasih lumayan. Katanya aku diingatkan lewat mimpi. Rezeki itu datangnya aneh kadang. Wagini tak menjawab, tapi matanya menelusuri setiap sudut lapak. Ada sesuatu yang ia rasa tidak wajar. Namun Tarji selalu bicara dengan yakin, tidak pernah terbata. Malam-malam berikutnya Tarji mulai melakukan ritual di belakang rumah. Ia menyembunyikan dupa dan sesajen dalam ember tertutup. Setiap malam Jumat, ia tunggu sampai semua tidur, lalu menyalakan kemenyan, mengucapkan doa yang diajarkan Ki Dasiran. Ia tidak tahu artinya, tapi ia hafal. Setelah selesai, ia mematikan dupa dan membersihkan sisa ritual. Tidak ada yang tahu. Namun malam ketiga, Wagini terbangun karena mencium bau aneh. Ia keluar dan melihat asap dari belakang rumah. Saat didekati, ia hanya menemukan ember kosong dan tanah basah. "Mas?" tanyanya dari pintu. Tarji muncul dari samping rumah. "Tadi bakar sampah, Gin. Bekas dus rongsokan." Wagini mengangguk, pelan. Tapi baunya bukan bau sampah. Tarji diam. Ia menatap istrinya lama, lalu berkata, "Kadang aku juga bingung sama perubahan ini. Tapi mungkin ini memang waktunya kita berubah." Wagini masih curiga. Tapi seperti malam-malam sebelumnya, ia memilih diam karena tidak menemukan bukti yang bisa ia pegang. Tarji juga tidak pernah memberi celah untuk dicurigai. Ia selalu pulang membawa kabar baik, barang banyak, pembeli bertambah, dan hasil penjualan cukup untuk kebutuhan rumah. Semua tampak baik, tapi Wagini tahu, bau itu tidak wajar. Bau kemenyan dan besi panas yang muncul dari kamar setiap malam Jumat tidak seperti bau-bau yang biasa ada di rumah rongsokan. Lapak Tarji kini sudah berdiri kokoh di lahan samping rumah. Atap sengnya baru, ada papan nama sederhana bertuliskan, "Rongsokan Tarji, beli besi, kabel, seng, barang elektronik rusak." Ia menyewa 2 pemuda desa, Roban dan Jaka, untuk membantu sortir barang dan bongkar muatan. Pagi-pagi, truk kecil berwarna biru datang dari kota membawa limbah elektronik. Sore hari, truk lain datang untuk mengangkut besi hasil timbang. Dalam 2 bulan, nama Tarji mulai dikenal. Banyak warga datang menjual barang, bahkan ada yang titip beli ke luar kota. Wagini tak bisa memungkiri bahwa hidup mereka berubah. Anak-anak kini bisa sekolah di madrasah swasta. Seragam mereka bersih, uang saku cukup. Dan setiap sore mereka pulang dengan wajah cerah. Di dapur, Wagini tak lagi memasak dengan garam dan air. Sekarang ada lauk, kadang telur, kadang ayam, kompor minyak, tanah diganti kompor gas. Tapi meski begitu, hatinya tetap tidak tenang. Malam Jumat itu, Wagini kembali terbangun karena bau yang menyengat. Ia mengendap keluar kamar, menyusuri dapur pelan-pelan. Dari celah pintu belakang, ia melihat cahaya temaram. Tarji berdiri membelakangi, mengenakan sarung dan kaos hitam. Di depannya, ada ember kecil, asap tipis naik ke udara, dan bau kemenyan bercampur darah menguar dari situ. Wagini hanya menatap beberapa detik, lalu kembali ke kamar tanpa berkata apa-apa. Paginya, ia duduk di depan rumah sambil menyapu halaman. Tarji keluar membawa sepatu bot hendak ke lapa. "Mas," panggil Wagini pelan. "Iya, kenapa?" "Tarji, berhenti sebentar. Kamu bakar apa semalam?" Tarji menunduk, lalu menjawab sambil menepuk sepatunya. "Itu ritual kecil buat tolak bala. Biar usaha lancar. Aku belajar dari orang kota." Wagini tidak langsung menanggapi, tapi sorot matanya tajam. "Tapi kenapa selalu bau darah?" Tarji tersenyum tipis. "Biasa, Gin. Kalau ayam potong buat sesajen, emang begitu. Namanya juga adat." Wagini mengangguk kecil, lalu melanjutkan sapunya. Tapi ia tahu, itu bukan jawaban sebenarnya. Ia menyimpan kegelisahan itu sendiri. Di malam-malam berikutnya, Tarji makin rajin melakukan ritual. Setiap malam Jumat, setelah semua tidur, ia akan masuk ke gudang kecil yang sudah ia siapkan di belakang rumah. Di sana ia menggambar simbol di lantai dengan darah ayam hitam yang ia potong sendiri.
Ia menyalakan kemenyan, menaruh bunga 7 rupa, dan menggumamkan doa-doa yang diajarkan oleh Ki Dasiran. Semuanya dijalankan tepat waktu, tanpa pernah telat. Tapi, sejak 2 minggu lalu, Tarji mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat ia selesai berdoa dan lilin-lilin dimatikan, ia selalu mendengar suara dari atap gudang. Awalnya hanya seperti langkah kaki pelan, lalu berubah menjadi desahan, kadang seperti orang tertawa kecil. Ia pernah membuka pintu dan menengadah ke atap, tapi tak pernah melihat apa-apa. Ia tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Ia hanya semakin mempercepat doanya dan keluar lebih cepat. Di dalam rumah, tidur Tarji mulai tidak tenang. Ia sering terbangun karena merasa ada yang duduk di sudut kamar. Tapi setiap ia menyalakan lampu, ruangan kosong. Suatu malam, ia bahkan merasa selimutnya bergerak sendiri. Tapi ketika ia duduk dan melihat sekeliling, semua anaknya masih tidur dengan tenang, dan Wagini tidak terbangun. Wagini mulai melihat perubahan itu. Tarji makin pendiam. Ia lebih sering termenung di sore hari dan tidak lagi banyak bicara saat makan malam. Kalau ditanya tentang lapak, jawabannya pendek-pendek. Tapi setiap kali ditanya soal uang, ia selalu mengangguk. "Masih cukup," katanya. "Besok malah mau tambah stok dari Solo." Wagini menyimpan semua tanda-tanda itu dalam hati. Ia tahu sesuatu sedang berjalan tidak wajar, tapi ia tidak tahu bagaimana cara memastikannya. Ia tidak berani bertanya lebih jauh karena tidak mau memicu pertengkaran. Ia hanya mencatat semua yang ia lihat dan dengar, diam-diam. Sementara itu, warga desa mulai bertanya-tanya tentang keberhasilan Tarji. Beberapa orang menyebutnya beruntung, yang lain menyebutnya ikut sesuatu. Tapi karena Tarji selalu sopan dan membantu banyak orang, tidak ada yang berani menuduh langsung. Ia sering memberi potongan harga kepada penjual rongsok kecil dan sesekali membantu tetangga membeli sembako dari kota. Suatu malam ketika Wagini sedang menjemur pakaian di belakang rumah, ia mencium bau besi panas yang menyengat dari dalam kamar. Ia masuk pelan, membuka pintu kamar perlahan. Tarji duduk membelakangi, memegang kantong kain kecil yang disimpan di dalam laci. Ia sedang menghitung sesuatu. Tapi ketika sadar Wagini datang, ia buru-buru menutup laci dan berdiri. "Kamu ngapain, Mas?" tanya Wagini curiga. "Cuma hitung uang hasil penjualan," jawab Tarji cepat. "Tapi baunya aneh. Kayak karatan dipanaskan," kata Wagini pelan. Tarji menghela napas. "Gudang samping bocor. Kena air hujan tadi siang, besinya basah semua. Aku bersihin tadi sore." Wagini tidak menjawab. Ia keluar kamar, tapi dalam hatinya muncul satu keyakinan. Tarji menyembunyikan sesuatu, dan itu bukan sekadar uang. Tarji kembali duduk di kasur, menatap kantong kain di laci. Uang di dalamnya masih utuh, masih bertambah. Tapi ia tidak tahu berapa lama bisa seperti itu. Yang ia tahu suara di atap makin jelas, dan malam-malamnya makin pendek karena ia tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa malam kemudian saat semua sudah tertidur, Tarji mendengar suara itu lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Tarji membuka matanya pelan, lalu menoleh ke langit-langit kamar. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, tapi suara gesekan kuku dari atap seperti tak mau berhenti. Ia menarik selimut lebih tinggi, menahan napas, berharap suara itu hilang sendiri. Tapi yang muncul justru suara lain, lebih pelan, seperti bisikan dari sudut ruangan. Tarji menutup mata rapat-rapat, tidak berani melihat ke arah manapun. Keesokan paginya, wajah Tarji pucat. Ia duduk di depan rumah tanpa berbicara, hanya menatap tanah. Di dalam rumah, Wagini juga tidak tidur semalaman. Ia baru saja bangun dari mimpi yang membuat keringatnya dingin. Dalam mimpinya, langit-langit kamar mereka pecah dan dari sana mengalir darah segar, membasahi kasur dan tikar. Wagini terbangun dengan dada berdebar, dan ia yakin bukan mimpi biasa. Ia mencium bau anyir yang aneh saat membuka mata, padahal tidak ada apa-apa di sekitar. Beberapa hari setelah itu anak-anak mulai menunjukkan perubahan. Budi, si sulung, menjadi lebih pendiam. Ia jarang bermain dengan teman-temannya dan lebih sering duduk di belakang rumah menatap sawah kosong. Nia, anak tengah, tiba-tiba sering menangis di malam hari tanpa sebab.
Tapi yang paling membuat Wagini khawatir adalah Rina, si bungsu. Anak itu sering duduk di pojok kamar dan berbicara sendiri sambil menunjuk ke tembok kosong. "Rina, kamu ngomong sama siapa?" tanya Wagini suatu siang. Rina menoleh sebentar, lalu menjawab pelan, "Sama teman, dia suka duduk di sana, Bu." Wagini menahan napas. "Teman siapa? Namanya panjang. Aku lupa." Tapi dia bilang, "Bapak harus cepat pulang ke rumah hitam," ucap Rina tanpa ekspresi. Wagini merinding. Ia memeluk Rina erat-erat dan membawa anak itu ke dapur, mencoba mengalihkan perhatian dengan makanan kecil. Tapi kata-kata Rina tidak hilang dari pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa suasana rumah mereka berubah. Tidak hanya secara fisik, tapi juga terasa berat dan dingin. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat tapi ikut tinggal bersama mereka. Tarji mencoba tetap beraktivitas seperti biasa. Ia mengurus lapak, mengatur pembelian lahan baru yang rencananya akan dijadikan tempat penyimpanan barang-barang besar. Ia juga mulai berurusan dengan pihak kecamatan untuk mengurus surat tanah. Kesibukan itu membuatnya lupa akan satu hal. Jadwal. Ritual tahunan di rumah Ki Dasiran. Malam Jumat Kliwon berlalu tanpa ritual di rumah kayu tua di ujung sawah. Tarji baru menyadarinya 2 hari setelahnya. Saat itu ia sedang di belakang rumah, hendak membersihkan ember sesajen yang biasa ia pakai, dan baru ingat bahwa malam penting itu sudah terlewat. Wagini melihat suaminya terdiam lama di dekat ember, yang masih basah. "Mas," panggilnya pelan. Tarji tersentak. "Iya, kamu kenapa? Dari tadi kayak orang linglung." "Nggak apa-apa, cuma capek," jawab Tarji cepat. Tapi malam itu, Wagini tidak tidur. Ia ingin tahu lebih banyak. Ia menunggu sampai Tarji masuk kamar dan berpura-pura tertidur. Ketika Tarji mulai gelisah dan bangun untuk keluar ke belakang rumah, Wagini mengikutinya pelan. Ia berdiri diam di balik pintu dapur, mengintip suaminya yang menyalakan kemenyan dalam kondisi tergesa-gesa. Tarji terlihat gugup. Tangannya gemetar saat menata bunga dan darah ayam yang mulai mengering. "Mas," panggil Wagini dengan nada tinggi. Tarji kaget dan menjatuhkan dupa. Asap mengepul liar. "Mas," aku tanya. "Ini semua apa?" Suara Wagini bergetar tapi tegas. Tarji diam. Ia menunduk, tak mampu menjawab. "Jangan bohong lagi. Aku sudah tahu dari dulu kamu sembunyikan sesuatu. Sekarang jelaskan." Wagini mendekat, berdiri di hadapan suaminya. Tarji menarik napas panjang, lalu duduk di tanah. "Gin, semua yang kita punya, bukan dari kerja keras. Aku ikut pesugihan." Wagini terdiam, matanya membesar, wajahnya pucat. "Apa?" "Aku pergi ke rumah tua itu, yang di ujung sawah. Ada dukun di sana. Namanya Ki Dasiran. Aku minta jalan keluar waktu kita dulu nggak punya apa-apa." Wagini duduk perlahan. Tangannya lemas. "Mas, kenapa kamu sampai sejauh ini?" Tarji menunduk lebih dalam. "Aku cuma pengen kamu bisa masak dengan tenang. Anak-anak bisa sekolah. Aku lelah dihina, Gin. Aku lelah lihat kamu menangis tiap malam." Wagini tidak langsung menjawab. Ia menangis pelan, memeluk lututnya, tapi pandangannya tidak terarah. Ia tidak tahu harus merasa apa. Marah, takut, atau kecewa. "Kalau aku tahu dari dulu, aku nggak bakal makan 1 sendok pun dari uang ini," katanya pelan. "Maaf, Gin. Uang ini bukan cuma dari kerja, tapi dari darah. Dari sesuatu yang kita nggak tahu." Suara Wagini bergetar. Tarji tidak membantah. Ia tahu semua itu benar. Tapi penyesalan dalam dirinya tidak cukup untuk membenarkan apa yang sudah terlanjur ia lakukan. Sejak malam itu, Wagini tak banyak bicara. Ia tetap memasak, tetap mencuci, tetap menyiapkan anak-anak ke sekolah. Tapi sorot matanya berbeda. Ia tidak lagi menatap Tarji seperti dulu. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Dan jarak itu tumbuh setiap hari. Tarji tidur di tikar ruang tengah. Ia tidak lagi masuk kamar. Bukan karena Wagini menyuruh, tapi karena ia tahu tempatnya bukan lagi di sana. Suasana rumah jadi tegang.
Wagini bicara seperlunya. Anak-anak jadi lebih diam. Tarji lebih sering termenung. Udara dalam rumah terasa lembab meski matahari terang di luar. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang bernyanyi. Dan sejak malam pengakuan itu, sesuatu di dalam rumah seperti berubah. Hawa dingin terus terasa meski pintu ditutup rapat. 3 hari setelah itu, tubuh Tarji melemah. Awalnya hanya pusing dan mual saat bangun pagi. Ia kira masuk angin. Tapi siangnya badan mulai panas dan malam harinya ia menggigil. Wagini mengompres dengan air hangat, memberi obat penurun panas, tapi suhu tubuh Tarji tak kunjung turun. Keringat keluar deras tapi tubuhnya tetap panas. Ia tak bisa tidur. Dan saat tidur pun ia menggigau. Gak bisa, jangan, aku belum ke sana. Suara Tarji pelan, nyaris seperti bisikan. Wagini terdiam di pinggir kasur, mendengarkan dengan napas tercekat. Besoknya Wagini memanggil Pak Mursid, mantri desa. Ia datang sore hari membawa tas kecil berisi alat pemeriksaan seadanya. Setelah mengukur suhu, tekanan darah, dan memeriksa tenggorokan, ia menggeleng pelan. Ini demam tinggi, tapi nggak ada tanda-tanda infeksi. Nadi lemah. Bisa jadi karena kelelahan, atau... Ya, saya sarankan dibawa ke kota saja, Bu, katanya. Kota? Wagini bingung. Naik apa, Pak? Pakai truk kecil itu aja, yang biasa buat angkut barang. Kalau sekarang nggak bisa, tunggu besok pagi, tapi harus cepat. Kalau nggak dibawa ke dokter, saya nggak berani ambil tindakan. Wagini mengangguk. Malam itu ia membereskan barang, menyiapkan selimut dan bantal, juga termos air panas. Budi membantu mendorong truk keluar dari lapak. Pagi-pagi, sebelum ayam berkokok, mereka siap berangkat. Tarji dibopong oleh 2 tetangga yang ikut membantu, tapi begitu kunci diputar, mesin truk tidak menyala. Budi mencoba lagi. Tetangga lain mencoba membantu mendorong. Mesin tetap diam. Mungkin akinya habis, ujar salah satu tetangga. Baru ganti 3 hari lalu, jawab Budi. Wagini mencoba menelepon bengkel, tapi sinyal di sekitar rumah tiba-tiba menghilang, seolah semua alat komunikasi mati. Mereka menunggu sampai siang, mencoba menyalakan lagi. Tetap tidak bisa. Akhirnya truk ditarik kembali ke dalam halaman. Siangnya, Tarji makin parah. Ia tak bisa membuka mata. Napasnya pendek-pendek. Bibirnya mulai membiru. Wagini panik. Ia mengguncang tubuh suaminya sambil menangis. Mas, bangun mas. Jangan tidur terus. Tarji membuka mulutnya pelan seperti hendak bicara. Tapi suara yang keluar tidak jelas. Wagini mendekatkan telinganya. Dia marah. Aku lupa. Tarji mengigau lagi. Wagini menahan air mata. Ia berdiri, mengambil ponsel dan berjalan keluar. Ia menelusuri jalan setapak menuju arah rumah Ki Dasiran. Ia tahu alamatnya, meski belum pernah datang sendiri. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Matahari terik, tanah kering, dan rumput mulai tumbuh tinggi di pinggir jalan. Saat sampai di depan rumah tua itu, Wagini tertegun. Halamannya penuh rumput liar. Pagar kayunya sudah tumbang. Pintu depan terbuka, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia melangkah masuk, memanggil pelan, Ki Dasiran. Tidak ada jawaban. Rumah itu kosong. Lilin-lilin di sudut ruangan sudah meleleh dan mati. Meja ritual penuh debu. Tidak ada suara. Tidak ada jejak kehidupan. Wagini berdiri di tengah ruangan dengan napas tersengal. Ia mundur perlahan, lalu berbalik dan lari keluar. Sesampainya di rumah ia terengah, lututnya gemetar. Ia tak bicara pada anak-anak. Ia hanya masuk kamar dan duduk di lantai, menatap wajah Tarji yang semakin pucat. Malam itu, suara-suara di dalam rumah semakin sering terdengar. Seperti langkah kaki dari loteng, meski rumah mereka tidak punya loteng. Suara gesekan kuku di dinding, bisikan pelan dari pojok ruangan. Anak-anak berkumpul di ruang tengah, memeluk bantal, dan menatap ke arah dapur yang gelap. Bu, boleh tidur bareng? Tanya Nia pelan. Wagini mengangguk dan memeluk mereka satu persatu. Tapi malam itu tak satu pun dari mereka bisa tidur. Lampu dapur tiba-tiba padam sendiri.
piring di rak jatuh tanpa disentuh. Rina menutup telinga dan berbisik sambil menangis. Temannya datang lagi, Bu. Tarji terus mengigau. Namanya disebut-sebut, tapi tak jelas siapa. Aku belum datang. Dia minta sesuatu. Wagini duduk di sisi ranjang, memegang tangan suaminya yang dingin. Mas, kamu harus bangun. Kita harus keluar dari sini. Kita harus pergi dari rumah ini, katanya sambil menahan air mata. Tapi Tarji tak menjawab. Hanya suara napas pelan dan tubuh yang makin kurus. Suhu tubuhnya tidak panas lagi, tapi bukan karena sembuh. Lebih seperti kehilangan energi. Seperti tubuhnya tidak punya kekuatan tersisa. Besok paginya, Wagini duduk di dapur, menatap kompor tanpa api. Di luar, matahari bersinar terang. Tapi di dalam rumah, cahaya tidak terasa hangat. Rumah itu seperti kehilangan nyawa. Ia tahu, jika bertahan di sini lebih lama, anak-anaknya bisa ikut terjebak. Tapi jika ia pergi, ia harus tinggalkan suaminya. Ia harus tinggalkan semua yang sudah mereka bangun. Wagini tidak punya jawaban. Ia hanya duduk diam di dapur, memandangi lantai tanah yang mulai basah oleh rembesan air dari bak bocor. Bau apek dan debu memenuhi udara. Dari kamar, suara Tarji terus terdengar, mengigau tanpa henti. Anak-anak duduk meringkuk di tikar, saling berpelukan, terlalu takut untuk menangis atau bertanya. Malam terasa jauh, dan pagi belum menjanjikan apa-apa. Setelah 2 hari tanpa perubahan, Wagini memutuskan memanggil seorang ustaz dari dusun sebelah, Ustaz Hashim. Ia dikenal sering diminta warga untuk membantu orang sakit atau membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus. Siang itu, Wagini menjemputnya sendiri, berjalan kaki sejauh hampir 2 kilometer. Ustaz Hashim datang membawa tas kecil berisi air doa dan beberapa lembar surat Yasin yang sudah kusam. Sore menjelang maghrib, ruangan tengah disiapkan. Tarji dipindahkan ke tikar yang dilapisi kain putih. Tubuhnya lemah, napasnya berat. Wajahnya pucat dan matanya masih tertutup. Wagini duduk di sudut ruangan bersama anak-anak. Beberapa tetangga berdatangan karena mendengar kabar bahwa rumah Tarji akan diruqyah. Mereka berdiri di luar, tak berani masuk tapi penasaran dengan apa yang akan terjadi. Ustaz Hashim mulai membaca ayat-ayat pelan. Air doa dipercikkan di sekitar tubuh Tarji. Awalnya semua tenang. Namun baru beberapa menit tubuh Tarji bergetar pelan. Ustaz Hashim melanjutkan bacaan dengan suara lebih lantang. Getaran tubuh Tarji semakin keras, hingga akhirnya matanya terbuka. Bola matanya bukan putih, tapi menghitam sepenuhnya. Wagini menjerit kecil, menutupi mulut dengan tangan. Anak-anak berlari ke pelukannya. Tubuh mereka gemetar. Para tetangga mulai saling pandang, sebagian melangkah mundur. Lanjutkan Ustaz, ucap Wagini dengan suara serak. Ustaz Hashim menoleh sebentar, lalu kembali melanjutkan bacaan. Saat ayat-ayat itu terus mengalir, tiba-tiba tubuh Tarji mengangkat setengah dari lantai. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat, lalu membumbung dan membentuk sosok besar di tengah ruangan. Sosok itu gelap, tinggi hampir menyentuh langit-langit, dengan 2 mata merah menyala yang menatap tajam ke arah semua orang. Aku tidak butuh air ini. Suara sosok itu dalam, berat, dan menggema. Semua orang membeku. Ustaz Hashim berdiri sambil terus membaca doa, meski suaranya mulai bergetar. Kau melanggar janji, Tarji. Aku sudah memberi. Sekarang, aku menagih. Lanjut sosok itu. Tarji tidak menjawab. Tubuhnya sudah tidak bergerak. Tapi sosok itu tetap menatap ke arahnya, lalu memutar kepala ke arah Ustaz. Jangan ikut campur, teriaknya, lalu mengayunkan tangan ke arah Ustaz. Ustaz Hashim terpental hingga membentur dinding. Tubuhnya tergeletak dan tak bergerak. Wagini menjerit, tetangga di luar berhamburan lari. Anak-anak menangis memeluk ibunya semakin erat. Sosok hitam itu mendekat ke arah Tarji, lalu membungkuk, seolah berbisik. Tarji yang semula diam, tiba-tiba menjerit sangat keras, membuat kaca jendela bergetar. Suara itu bukan hanya jeritan, tapi seperti 2 suara sekaligus keluar dari tenggorokan yang sama. Satu suara manusia, satu lagi suara binatang. Beberapa saat kemudian,
Tubuh Tarji kejang-kejang, lalu diam. Nafasnya terhenti. Matanya terbuka tapi kosong. Sosok hitam berdiri tegak, lalu memudar perlahan, kembali menjadi asap yang perlahan menghilang di langit-langit rumah. Ruangan kembali gelap. Hening. Ustaz Hashim masih terbaring pingsan. Di tengah ruangan tubuh Tarji membeku, dingin dan tak bernyawa. Wagini memeluk anak-anak sambil menangis tanpa suara. Ia tidak menjerit, tidak mengaduh. Tangisnya seperti tertahan di dada. Ia menatap suaminya yang telah tiada, tapi tidak bisa merasakan kelegaan. Yang ada hanya hampa. Para tetangga yang tadi lari perlahan kembali berdiri jauh di luar pagar, menatap rumah itu seperti menatap rumah kematian. Malam belum selesai. Sekitar jam 2 dini hari, dari arah belakang rumah terdengar letupan kecil. Disusul api yang membubung dari gudang rongsok Tarji. Orang-orang kembali berdatangan, berusaha memadamkan api, tapi tidak ada air yang cukup. Api itu tidak menyebar ke rumah, tapi membakar seluruh isi gudang dengan cepat, seolah memang ditujukan hanya untuk menghabiskan satu tempat itu saja. Wagini berdiri di halaman sambil memeluk anak-anak. Wajahnya basah oleh air mata dan debu. Ia tidak mencoba menyelamatkan barang apapun. Ia hanya menatap api dengan pandangan kosong. Dalam hati, ia tahu semua ini adalah akhir dari sesuatu yang tak seharusnya dimulai. Saat api padam, yang tersisa dari gudang hanyalah abu. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Tidak ada yang bisa dikembalikan. Para tetangga tak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya berdiri sebentar, lalu perlahan membubarkan diri. Tidak ada yang berani masuk rumah itu lagi malam itu. Pagi menjelang. Wagini mengemasi pakaian seadanya dalam 2 tas plastik besar. Ia mengajak anak-anak keluar rumah. Tidak ada tujuan yang pasti, hanya keinginan kuat untuk pergi. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan desa, melewati rumah-rumah yang masih tertutup. Tidak ada suara, tidak ada salam, hanya langkah kaki mereka yang terdengar. Rumah itu dibiarkan terbuka. Tikar di dalam masih terbentang. Tubuh Tarji sudah dibawa warga untuk dikuburkan secara sederhana, tanpa upacara panjang. Tidak ada tahlilan, tidak ada kenduri. Warga hanya membacakan doa pendek dan menutup lubang kuburan dengan tanah dalam diam. Di sepanjang perjalanan, anak-anak terus menunduk. Rina sesekali menangis. Budi menggenggam tangan ibunya erat-erat. Wagini tidak banyak bicara. Ia hanya melangkah, mengatur napas, dan menahan air mata yang terus menetes. Dalam hati, ia tahu semuanya sudah habis. Rumah, lapak, suami, dan segala bentuk harapan yang sempat tumbuh perlahan satu persatu jatuh dan tak bisa dikembalikan. Langkahnya pelan, menyusuri jalan desa yang dulu sering ia lewati saat memanggul jeriken air atau mencari beras pinjaman. Di belakangnya, Budi menggandeng tangan Rina dan Nia. Mereka tidak bicara. Nafas mereka terdengar berat, bercampur dengan debu yang ikut berterbangan di udara pagi. Gubuk tua di pinggir sungai masih ada, meskipun keadaannya kini lebih lapuk dari saat mereka tinggalkan. Dinding anyaman bambu berlubang di beberapa bagian. Atap sengnya menyembul karat dan bocor di sisi timur. Tanah di sekitarnya penuh semak dan ilalang. Wagini membuka pintu kayu yang nyaris copot, lalu masuk perlahan. Rina duduk di situ. Nia, bantu ibu lipat tikar ini, katanya tanpa suara tinggi. Anak-anak mengikuti, tak ada keluhan, tak ada tanya. Mereka hanya duduk di atas tikar tipis yang masih tertinggal. Aroma lembab bercampur tanah, dan bau lama rumah itu segera memenuhi paru-paru mereka. Sore itu, Wagini membersihkan rumah seadanya. Ia menyapu, menambal, celah dinding dengan kain bekas, dan membuang barang-barang yang sudah lapuk. Ia tidak mengeluh meski tangannya lecet. Ia hanya bergerak seperti mesin, fokus menyambung hidup di tempat yang dulu ia tinggalkan karena merasa itu tempat penderitaan. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Di luar hanya suara sungai yang mengalir dan sesekali suara kodok. Angin menyusup dari celah-celah dinding. Lampu minyak yang dibawa dari rumah tetangga menyala redup. Wagini duduk di pojok ruangan memeluk lutut. Budi berbaring di sisi tikar, memandang atap. "Bu," bisik Budi. "Iya,"
Kenapa Bapak harus mati? Wagini diam. Pertanyaan itu sudah lama ia takutkan. Ia tahu Budi tidak bertanya karena ingin tahu sebab langsung. Anak itu ingin penjelasan yang membuatnya tenang. Karena Bapak terlalu sayang sama kalian, jawab Wagini pelan. Budi menghela napas, lalu menutup matanya. Tapi beberapa menit kemudian, matanya kembali terbuka. Tadi sore aku lihat ada bayangan hitam di dekat pintu dapur. Wagini menoleh cepat. Kapan? Saat ibu ke sungai. Aku jaga adik-adik. Aku pikir cuma bayangan ayam. Tapi baunya bukan bau ayam. Wagini tak menjawab. Ia menoleh ke arah dapur. Tak ada suara, tapi hawa di bagian belakang rumah terasa lebih dingin. Malam makin larut. Rina menangis dalam tidur. Nia memeluk bantal dan menggigit ujung selimut. Wagini sendiri tidak bisa memejamkan mata. Di luar suara langkah pelan terdengar menyusuri tepi gubuk, seperti orang berjalan mengelilingi rumah. Tapi tak ada bayangan. Wagini duduk, menatap dinding. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu sesuatu masih mengikuti mereka. Sesuatu yang belum selesai. Ia menggenggam tangan Rina, lalu menoleh ke arah Budi. Kalau ada apa-apa jangan panik, katanya pelan. Apa ada yang datang, Bu? Enggak. Ibu cuma bilang, kalau pagi datang tanpa kehangatan. Matahari hanya menyentuh sebagian lantai rumah itu. Rina demam. Nia minta air tapi ember. Sudah kosong. Wagini pergi ke sumur umum, meninggalkan Budi menjaga adik-adiknya. Saat ia kembali, Nia duduk sendiri di tangga depan. Budi tak terlihat. Budi mana? Tanya Wagini cepat. Nia menunjuk ke dalam rumah. Tadi dia nangis, Bu. Terus masuk ke kamar. Wagini meletakkan ember dan masuk. Di dalam Budi duduk memeluk lutut, wajahnya merah. Matanya sembab. Ia menatap ibunya dengan pandangan kosong. Dia datang lagi, Bu, kata Budi pelan. Siapa? Yang dimimpi, yang ambil Bapak. Wagini menggigit bibirnya. Ia tak ingin anak-anak semakin takut. Tapi setiap kata dari mereka membuat pikirannya makin berat. Malam itu, suara dari luar gubuk terdengar lebih jelas. Bukan hanya langkah, tapi juga bisikan. Seperti seseorang memanggil nama mereka. Tapi tak satu pun bisa mengenali suaranya. Wagini duduk sepanjang malam, memandangi pintu depan yang terus berderit perlahan. Padahal tertutup rapat. Anak-anak tidur dalam pelukan. Tapi tubuh mereka gelisah. Wagini hanya bisa memeluk lebih erat, mencoba menenangkan, meski hatinya tak kalah hancur. Beberapa hari berikutnya, kehidupan mereka kembali seperti dulu. Mencari beras pinjaman, menimba air dari sumur jauh, memasak dengan kayu bakar. Tapi tidak ada yang benar-benar sama. Kali ini, rasa takut tidak hanya berasal dari kemiskinan, tapi juga dari sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu terasa ada di sekitar mereka. Setiap malam, suara dari luar dinding gubuk tak pernah hilang. Setiap hari, bayangan gelap kadang muncul di jendela, lalu hilang begitu saja. Rina mulai bicara sendiri lagi. Nia sering sakit kepala. Budi semakin sering menangis diam-diam, lalu pura-pura tidur ketika ditanya. Dan Wagini, dalam diamnya, hanya bisa duduk dan berdoa. Bukan untuk meminta kaya lagi, bukan untuk meminta lapang rezeki, tapi hanya satu, agar anak-anaknya tidak menanggung kutukan yang dibuat oleh keputusan suaminya. Tapi malam itu, doa Wagini terasa tidak sampai ke langit. Suara langkah dari luar tidak berhenti. Jendela kamar terbuka sendiri. Lampu minyak padam tanpa sebab. Dan untuk pertama kalinya sejak Tarji meninggal, Wagini menangis dengan suara yang tak bisa ia tahan. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu rumah itu tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga penyesalan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Cerita pun berakhir. Semoga kalian suka dan bisa ambil pelajaran dari setiap kisah yang ada. Kalau kalian punya cerita horor pribadi atau kejadian mistis di sekitar kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.